Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mas Sergi dan Mbak Nana selaku PJ pada Peluk A. Di sini kami akan mempresentasikan program dan website kami di mana studi kasusnya pada UMKM yaitu Cafetons Cafe. Di mana di sini kami akan menjelaskan sistem informasi penjualan dan persediaan pada Tons Cafe. Di sini kami yang beranggotakan saya sendiri, Vina Penita Purba dengan NPM 122200058 dan rekan saya. Saya Mustika Ramadan Yunisa, NIM 122200057. Jadi, Tons Cafe ini merupakan sebuah usaha di bidang minuman yang terletak di Seturan, Yogyakarta. Tidak hanya menjual kopi, Tons ini juga menjual berbagai makanan minuman lainnya seperti dessert dan makanan berat lainnya. Selain itu, Tons ini menyediakan tempat yang nyaman dan strategis sehingga banyak digemari dari berbagai kalangan, dari terutama itu mahasiswa, bisa digunakan sebagai tempat kerja kelompok, rapat, bahkan nongkrong. Namun, Tons ini memiliki beberapa kendala, yaitu yang pertama itu proses penjualan dan persediaan di Tons Cafe ini masih dilakukan secara manual. Yang kedua, tidak terencananya pemesanan bahan baku yang baik. Dan yang ketiga, menggunakan papan display yang mengakibatkan rawan terjadinya human error sewaktu pencatatan pemesanan pelanggan maupun persediaan sendiri. Oleh sebab itu, di sini kami memiliki tujuan yaitu membuat program sistem informasi dan penjualan dan persediaan pada Tons Cafe yang akan dijelaskan tujuannya oleh rekan saya. Baik, masuk ke tujuan perancangan sistem informasi Tons Cafe, yaitu mengatasi masalah yang terjadi di Tons Cafe yang kesalahan pencatatan pemesanan dan persediaan bahan baku, sehingga tidak terjadi kesalahan pencatatan pemesanan dan persediaan bahan baku kembali. Kemudian, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada Tons, dirancang sistem usulan yang menjadi pusat informasi pesanan pelanggan dan sistem yang merencanakan serta mengendalikan ketersediaan bahan baku. Selanjutnya, di sini kami akan memaparkan program yang kami buat untuk sistem informasi penjualan dan persediaan pada Tons Cafe. Untuk Tons Cafe sendiri, untuk program sistem informasinya sendiri, bakalan diawali dengan form login, dan bisa login sebagai 4 aktor, yaitu sebagai pelanggan, kasir, gudang, dan supplier. Di sini kita bakalan login dulu sebagai pelanggan, kita masukkan nomor ID-nya terlebih dahulu, setelah itu username. Nah, di sini tuh ada button atau checklist untuk view password untuk melihat dan meng-hide passwordnya. Selanjutnya kita langsung aja login. Di sini itu bakalan muncul data pemesanan. Jika diklik ini bakalan muncul data pemesanan. Dan di sini untuk kode pemesanan sendiri bakalan teracak otomatis dan bakalan masuk sendiri ke list view-nya. Di sini kita bakalan misalnya kita memesan coklat atau caramel latte sebanyak 2. Kita bisa ngecek harganya. Kemudian kita bisa hitung total harganya sendiri. Dan kita bisa menambahkan keterangan, misalnya ingin. Dan kemudian bakalan bisa kita inputkan. Nah, bakalan terinput ke sini. Ini untuk di sini kita bisa melihat data pemesanan kita. Misalnya kita lakukan pemesanan lainnya juga seperti banana nugget, kita masukkan jumlah pesanan kita 3, cek harganya, terus dihitung. Kita tambahkan kan coklat keju. Kita bisa input juga. Nah, jika terdapat kesalahan, kita itu bisa menghapus data pemesanan yang sudah tadi kita masukkan. Selanjutnya, kita juga bisa lanjut ke aktor lainnya. Kita bisa lanjut sebagai seorang kasir. Kita masukkan dulu nomor ID, username, bagian, dan password. Untuk di sini tuh data pemesanan bisa juga jadi data persediaan toko. Untuk data pemesanan sendiri tuh tadi yang sudah diinputkan di awal, ini sebagai acuan untuk seorang kasir untuk melihat data-datanya. Jadi di sini seorang kasir itu bakalan menginputkan data persediaan pada toko. Misalnya di sini untuk kode persediaannya sendiri itu bakal terinput otomatis dari sistem. Selanjutnya kita masuk ke kode pemesanan, misalnya kode pemesanannya tadi P800, terus nama persediaannya misalnya Arabica, terus berapa persediaannya, terus statusnya cukup apa tidak, cukup. Nah, pendapatannya itu adalah 26.000. Kita bisa inputkan. Nah, bakalan terinput dan kodenya pun akan masuk ke sini. Kalau terdapat kesalahan itu kita juga bisa hapus seperti sebelumnya. Bisa kita hapus. Nah, untuk kasir sendiri bisa mengakses itu. Selanjutnya kita masuk ke aktor lainnya yaitu staf gudang. Kita masukkan dulu nomor ID maupun. Nah, untuk seorang staf gudang itu bisa melihat tuh untuk data pemesanan, data persediaan toko, dan data persediaan gudang untuk sebagai acuannya untuk dalam pembukuan. Di sini kita
inputkan untuk kode bahan bakalan terisi otomatis dari sistem. Untuk kode persediaan itu misalnya kita masukkan saja di sini 4008. Misalnya bahan yang bakalan diinputkan ke data persediaan itu misalnya kecap. Terus jumlahnya misalnya 2, status bahannya baik, kekurangannya itu misalnya 3, terus kita inputkan, berhasil diinputkan, bakalan masuk ke datanya ini. Kalau terdapat kesalahan itu kita bisa hapus juga di sini untuk penghapusan. Nah, untuk staf gudang sekian, dan selanjutnya itu dan terakhir itu adalah sebagai supplier, masukkan nomor ID-nya. Login. Di sini tuh untuk staff sebagai supplier itu sendiri tuh bisa melihat data persediaan pada gudang dan untuk menginputkan data pengiriman. Untuk kode pengiriman bakalan terinputkan otomatis dari sistem. Kode bahan sendiri misalnya itu 137. Untuk nama bahannya misalnya kecap. Jumlah bahannya tadi 2, biaya bahannya misalnya 20.000. Kita bisa inputkan. Nah, bakalan berhasil terinput di sini. Kalau ada kesalahan juga kita bisa hapus seperti sebelumnya. Demikian untuk pemaparan program sendiri. Selanjutnya kami akan memaparkan untuk website. Nah, ini adalah tampilan website dari Tons Cafe. Di sini ada beranda dari Tons Cafe, seperti seseorang tidak dapat berpikir dengan baik, mencintai dengan baik, tidur dengan nyenyak, jika belum makan dengan baik. Pada beranda masih ada menu dan reservasi, yaitu poin terpenting dari website ini. Kemudian masuk ke tentang kami. Ini menceritakan tentang Tons Cafe, seperti buka jam 8.30 hingga 00.30, close order pada jam 24, kemudian mengapa memilih Tons Cafe. Ini ada alasannya, seperti 1 nyaman, 2 harga standar, dan 3 lengkap. Kemudian selanjutnya melihat pada menu terbaik, seperti ada americano, nasi kambing, dimsum, dan lainnya. Terbaik itu ada americano, banana nugget, nasi kambing. Kemudian pada minuman terdapat arabica, caramel, frappuccino. Kemudian juga ada kopi susu. Kemudian ada juga makanan seperti nasi sapi lada hitam, spaghetti bolognese, dan juga dimsum. Kemudian masih ada menu spesial seperti kopi susu, dessert mie spesial, ice black charcoal, kemudian nasi kambing. Menu terbaik yang jarang Anda temui di luar sana dan menjadi persembahan spesial pada Tons Cafe. Kemudian juga ada reservasi event di Tons Cafe. Di sini Tons Cafe mempromosikan tempat untuk disewa seperti seluruh bagian seharga 50 juta, dan juga seperti bagian atas Rp 30 juta, dan juga bagian luar Rp 10 juta. Kemudian ini adalah form reservasi tempat. Mari kita coba. Isi nama saya, Muska Rahmati Nisa, date-nya 12 September 2022. Kemudian emailnya seperti Toko Puding Store, time-nya 12.30, phone-nya sekian, jumlah people-nya 22. Kemudian message-nya mungkin kita kopikan dari sini saja. Dan mengirim pesan. Kita menggunakan form submit dan kemudian kembali ke Tons Cafe Epingzi. Nah, sebenarnya pesannya sudah masuk ke email. Ini dia. Kembali lagi ke website Epingzi. Masuk ke kelompok. Pada kelompok terdiri dari saya, Mustika Ramadhani, dan juga Vina Penita Purba. Kemudian juga ada pesan-pesan dari pengguna seperti Alvin Renaldi, Vina Penita, Prima Pusowati. Next, selanjutnya, ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola Tons Cafe. Dan juga kontak kami, lokasi, dan buka email call. Dan juga masih ada website-website yang terhubung di website Tons Cafe, seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Ini semua terhubung dengan akun dari Vina Penita Purba. Contohnya ada Instagram ini. Nah, Instagram sudah terhubung dengan Instagram Vina Penita Purba. Selain itu, pada website Tons Cafe sendiri itu tadi bisa menampilkan video yang memberikan informasi yang update kepada orang-orang yang bakalan membuka websitenya. Selain itu, tujuan kami untuk membuat website ini yaitu memberikan informasi tentang Tons Cafe, yang kedua untuk menarik pelanggan, dan yang terakhir itu membantu pelanggan untuk mereservasi tempat. Dan juga website ini tuh berfungsi sebagai sarana penyalur informasi yang paling up to date selain Instagram dan lain-lainnya, yang lebih lengkap dibanding dengan akun media sosial lainnya. Mungkin dari saya dan Mustika cukup sekian. Jika ada kekurangan atau tutur kata kami yang salah, kami mohon maaf. Dan semoga apa yang sudah kami presentasikan ini dapat memberikan pengaruh baik dan pengetahuan yang lebih baik kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Hanya ini dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.